5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar masih di tema 7 peristiwa dalam kehidupan, tetapi kita memasuki subtema yang baru nih adik-adik ya. Subtema 2 yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Bangsa Indonesia itu pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Nah, selama penjajahan, bangsa Indonesia ini mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Ini adalah salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di bangsa Indonesia adik-adik. Apa ya peristiwanya itu? Peristiwa apakah yang tampak pada gambar tadi? Nah, tadi adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, adakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia? Ada ya adik-adik ya, ada hubungannya antara gambar tersebut dengan peristiwa kemerdekaan. Apakah dengan adanya peristiwa pada gambar tersebut itu negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk? Ya, dengan adanya itu NKRI itu terbentuk adik-adik dengan adanya proklamasi tadi. Lalu apakah dengan adanya peristiwa pada gambar bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajahan? Iya, peristiwa pada gambar tersebut merupakan baru awal dari negara Indonesia terbebas dari penjajahan. Karena setelah Indonesia memproklamasikan diri, Indonesia itu tidak berhenti berjuang dari penjajah adik-adik. Itu masih dijajah beberapa tahun sehingga benar-benar lepas dari penjajahan itu beberapa tahun setelah memproklamirkan kemerdekaan. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Nah, tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara kita. Adik-adik, proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi ini merupakan tonggak sejarah berdirinya bangsa menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, proklamasi ini menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa dipimpin oleh bangsa lain adik-adik. Lalu pada akhir bulan Juli 1945, Jepang itu menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus
1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, adik-adik. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Jadi awalnya Indonesia akan merdeka itu karena pemberian Jepang awalnya, adik-adik, dan dijanjikan tanggal 7 September akan diberikan kemerdekaan. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus ya, itu dua kota di Jepang yaitu Nagasaki dan Hiroshima dan Nagasaki ini dibom atom oleh sekutu. Lihat ini adik-adik, ini sampai ke langit loh adik-adik ya. Gumpalan bomnya ini sampai ke langit. Ini dua bom yang sangat besar yang meluluh lantakkan Jepang waktu itu. Nah, peristiwa itu mendorong diubahnya pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus. Tapi nanti pada akhirnya Indonesia sendiri itu tidak merdeka atas pemberian Jepang, tapi atas kebulatan tekad dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan atas pemberian Jepang. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 ternyata Jepang itu malah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, mari kita baca bacaan berikut ini. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, ini bagaimana ya peristiwanya? Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat itu berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10:30 waktu Jawa zaman Jepang atau sekarang itu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain adalah pembacaan teks proklamasi. Ini pembacaan teks proklamasi adik-adik. Lalu pengibaran bendera merah putih. Lalu ada sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Ya, ini adalah acara atau susunan upacara di kediaman Insinyur Soekarno. Upacara proklamasi kemerdekaan itu berlangsung tanpa protokol, tanpa adanya pembawa acara, seperti itu tidak ada adik-adik. Nah, Latif Hendraningrat ya, Latif Hendraningrat ini adalah Latif ini adik-adik memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda, semua yang hadir lalu berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno lalu mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta ini membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini adalah Sayuti Melik adik-adik yang mengetik teks naskah proklamasi. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, sebentar ya. Di sini Kak Citra akan tunjukkan ini sebenarnya teks proklamasi yang asli yang ditulis oleh Insinyur Soekarno waktu itu. Tapi masih coret-coretan begitu, dan akhirnya oleh Sayuti Melik ya diketik menjadi seperti ini. Ya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Adik-adik, di sini memang tulisannya ini masih menggunakan ejaan lama ya. Yang itu tulisannya jang misalnya, itu masih memakai kosakata yang dulu ya, ejaan yang lama. Jadi bahasanya seperti ini, hal-hal yang, bukan bacanya hal-hal jang gitu, tidak ya, itu masih pakai kosakata yang lama. Adik-adik, kita akan mengetahui lebih lanjut tentang pengibaran bendera merah putih pada waktu proklamasi tadi. Di sini sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, bendera sangsaka merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hendraningrat tadi. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, bendera ini dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara itu dilanjutkan dengan adanya sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, itu tadi peristiwa tentang pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan. Adik-adik, buatlah ulasan mengenai isi bacaan tadi. Jelas kalau judul bacaannya adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi. Isi bacaan yang paling menarik apa buat kalian? Nah, buat Kak Citra yang paling menarik adalah tentang pembacaan teks proklamasi, lalu tentang pengibaran bendera merah putihnya, dan tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Itulah awal mulanya adik-adik ya. Hingga saat ini setiap upacara kita itu kan menaikkan bendera sang merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul peristiwa pembacaan teks proklamasi tadi. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kalian bisa berdiskusi atau bertanya kepada guru. Nah, kalau kalian mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, langkah-langkahnya seperti ini. Pilihlah sebuah kata dari daftar kosakata barumu. Misalnya proklamasi. Buka kamusmu, lalu carilah daftar kata dengan huruf P dulu. Lalu urutkan abjadnya. Setelah P itu kan R. Berarti kita cari P dan R. Nah, setelah itu kita cari huruf berikutnya pro. Nah, kita luruskan apa itu makna proklamasi. Adik-adik, sebenarnya selain kita memakai Kamus Besar Bahasa Indonesia berupa buku, kita itu bisa mencari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online. Sekarang ada yang online adik-adik, jadi kalian tinggal ketik saja. Yuk kita coba ya adik-adik pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online. Adik-adik, di sini Kak Citra membuka KBBI daring atau online. Nah, adik-adik bisa mencarinya di ini kbbi.kemdikbud.go.id. Misalnya di sini kita mencari kata proklamasi. Tinggal kita ketikkan saja arti makna dari proklamasi. Nah, seperti ini. Lalu kita klik cari. Nanti akan muncul apa itu makna proklamasi. Nah, ini proklamasi adalah pemberitahuan secara resmi kepada seluruh rakyat atau pemakluman atau pengumuman. Ya, ini adalah arti dari kata proklamasi. Kalau kalian ingin mencari yang lainnya bisa, tidak bisa kata apapun, kita bisa mencari maknanya di sini adik-adik ya. Misalnya kita cari penjajahan. Kita ketikkan saja penjajahan, lalu kita cari. Ya,
Nah, ini penjajahan itu adalah proses atau cara atau perbuatan menjajah. Itu arti dari kata penjajahan. Seperti itu untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata. Tidak hanya memakai kamus besar bahasa Indonesia yang berupa buku, tapi juga bisa secara online sekarang. Sekarang di sini Kak Citra sudah punya kata baku dan kata yang tidak baku serta arti atau maknanya. Ya, di sini misalnya proklamasi tadi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat ya, atau permakluman atau pengumuman. Nah, proklamasi ini termasuk kata baku dan kata baku berikutnya adalah laksamana. Ya, tadi kan Laksamana Maeda. Laksamana itu artinya pangkat perwira tertinggi dalam angkatan laut. Lalu tadi ada saksi. Saksi itu orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Lalu ada kata upacara. Upacara itu rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu. Lalu berikutnya ada protokol ya. Protokol itu orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Sedangkan kata yang tidak baku dalam bacaan tadi ada kata baki. Baki itu sebenarnya artinya adalah nampan adik-adik ya. Lalu ada sodanko. Nah, sodanko itu termasuk kosakata yang tidak baku. Itu artinya apa? Pangkat kemiliteran dari Jepang adik-adik. Itu dari kata baku dan tidak baku pada bacaan tadi. Adik-adik, kapan teks proklamasi dibacakan? Nah, teks proklamasi dibacakan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana teks proklamasi dibacakan? Nah, teks proklamasi dibacakan itu di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi? Nah, yang membuat adalah Insinyur Soekarno. Siapa sajakah tokoh yang hadir pada peristiwa pembacaan teks proklamasi? Nah, tokoh yang hadir itu sebenarnya ada banyak ya adik-adik ya. Kalau dari bacaan tadi ada Insinyur Soekarno, lalu ada Muhammad Hatta, ada Wali Kota Suwiryo, ada Dr. Muwardi, ada Latif Hidraningrat ya. Lalu ada Suhud, sebenarnya ada Ibu Fatmawati, ada Sayuti Melik dan masih banyak lagi. Susunan acara pada pembacaan teks proklamasi itu apa saja? Nah, susunan upacaranya adalah pembacaan teks proklamasi, lalu pengibaran bendera merah putih dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi tadi. Adik-adik, kita tahu bahwa teks proklamasi itu dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimanakah kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apa yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu pukul 10 ya. Panas ya rasanya kalau sekarang ya adik-adik ya, kalau kita tinggal di kota itu pukul 10 sudah panas. Nah, bagaimanakah suhu udara saat ini, panas ataukah dingin di tempat kalian? Kalau Kak Citra ya jam 10 itu di daerah Kak Citra panas. Suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar mataharinya tinggi, suhu udara pun juga akan semakin tinggi adik-adik. Sebaliknya, jika intensitas sinar mataharinya rendah, maka suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Jadi sinar matahari itu mempengaruhi suhu suatu benda, suhu di bumi ini. Nah, kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu bendanya tinggi, berarti kalor yang dikandung oleh benda itu juga besar adik-adik. Sebaliknya, jika suhunya itu rendah, maka kalor yang dikandung di dalam benda itu juga kecil.
Nah, kalor yang dimiliki oleh suatu benda itu bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun. Karena kalor itu dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu yang rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda adalah air panas yang memiliki suhu tinggi dan air dingin memiliki suhu yang rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu yang baru. Nah, suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Jadinya air dingin kalau dicampur dengan air panas ya jadinya air hangat adik-adik ya. Kalian bisa melakukan percobaan nih, menyelidiki kalor itu dapat mengubah suhu benda dengan cara menyediakan alat ya, berupa cerek atau ceret ya, kompor lalu air. Cara kerjanya bagaimana? Ya tuangkan air ke dalam cerek, lalu letakkan ceretnya di atas kompor dan nyalakan kompornya, lalu amati apa yang terjadi pada air. Nah, pada air pasti suhunya naik dan air itu akan mendidih adik-adik. Saat air dipanaskan, air yang semulanya dingin atau bersuhu rendah menerima panas dari api melalui ceret ya, melalui kompor juga. Lalu air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas karena suhunya meningkat. Kesimpulannya dari percobaan tadi, makin besar energi panas yang diterima oleh air, makin besar pula suhu pada air. Jadi lama-kelamaan akan menjadi panas dan mendidih. Ayo amati peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sekalian yang menunjukkan perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan suhu yang disebabkan oleh kalor. Yang pertama, saat memasak air yang dingin akan berubah menjadi hangat, lalu lama-kelamaan akan menjadi panas adik-adik. Besi yang dibakar juga akan terasa panas. Awalnya kan besi kalau nggak dibakar ya dingin saja biasa suhunya, tapi setelah dibakar suhunya akan menjadi tinggi dan besi itu akan menjadi panas. Nah, saat menyalakan mesin dari mesin mobil, mesin motor, kalau mesin itu dinyalakan ya lama-kelamaan mesin itu akan menjadi panas. Lalu cangkir menjadi panas ketika dimasukkan ke air panas, itu juga menunjukkan adanya perubahan suhu benda. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semua dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.